Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan mengunjungi Museum Wayang. Ya. Udah. Iya. Nina, jadi kita udah sampai di kota tua. Look at that. Sini apa? Videoin aja semuanya. Hai. Sudah sampai di kota tua. Jadi di sini kita mau ke Museum Wayang terlebih dahulu untuk mereview. Nah, di pintu masuk sudah banyak sekali wayang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kami. Katanya di Museum Wayang ini terdapat 4.000 lebih buah wayang. Wah, keren banget ya. Wah, luar biasa. Banyak banget ya. Emangnya jenis wayang apa aja sih di sini bisa sampai sebanyak itu? Di sini mah banyak banget. Ada wayang golek, wayang kulit, patung, dan ada prasasti Belanda. Wayang lukisan kaca juga ada di sini. Berbagai macam topeng. Bahkan ya, gamelan juga ada. Sebentar deh, kayaknya kurang lengkap ya kalau nggak dijelasin satu-satu. Setuju. Nah, kali ini di belakang saya ada wayang golek. Wayang golek merupakan salah satu dari ragam kesenian wayang yang berasal dari masyarakat Sunda. Wayang golek saat ini lebih dominan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lingkungannya, baik kebutuhan spiritual maupun material. Di sini ada patung Hanuman. Hanuman atau Hanumat adalah satu dewa dalam kepercayaan agama Hindu, sekaligus tokoh protagonis dalam wiracerita Ramawana yang paling terkenal. Ia adalah seekor kera putih dan merupakan putra Batara Bayu dan Anjani, keponakan dari Subali dan Sugriwa. Menurut kitab Serat Pedalaman, tokoh Hanuman memang asli dari wiracerita Ramayana, tetapi dalam pengembangan, tokoh ini juga kadangkala muncul dalam serial Mahabharata sehingga menjadi tokoh antar zaman. Di pedalaman India, Hanuman dipuja sebagai dewa pelindung dan di beberapa kuil didedikasikan untuk memuja dirinya.
Pengunjung yang memasuki museum wayang akan masuk ke sebuah lorong dengan deretan taman asri penuh dengan prasasti batu. Nah, prasasti itulah nisan sekaligus petunjuk mengenai keberadaan makam tua yang pernah terdapat di sini. Museum wayang awal mulanya adalah bangunan gereja yang didirikan oleh VOC abad 16. Gereja ini sempat rusak karena terkena gempa bumi. Menurut cerita, terdapat lahan pemakaman yang menjadi satu area dengan bangunan gereja. Adapun yang dimakamkan adalah tokoh Belanda, salah satunya Gubernur Jenderal Jan Peter John Cuen, pendiri kota Batavia. Naik ke lantai 2, kami langsung melihat ada lukisan wayang kaca di atas sana. Ini adalah lukisan karya Ki Entu Susmono yang berkisah tentang tanding Baratayuda. Nah, di sebelahnya ada lukisan karya Kusdono Rastika dari Cirebon yang menceritakan kisah Pandawa 5 beserta Punokawan 9. Wayang kulit adalah seni budaya yang bernilai tinggi karena merupakan sebuah seni kriya dan penggabungan dari sastra, bahkan musik dan seni rupa. Bukan hanya terkenal di Indonesia, tetapi wayang kulit juga sudah dikenal di mata dunia, yang diperkenalkan dan dibawa oleh pedalang terkenal KI Purbo Asmoro. Wayang Purwa sendiri biasanya menggunakan Ceritera, Ramayana, dan Mahabharata. Sedangkan jika sudah merambah ke Ceritera Panji, biasanya disajikan dengan wayang gedok. Wayang kulit Purwa sendiri terdiri dari beberapa gaya atau gegrak seperti gegrak Kasunanan, Mangkunegaran, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Wayang kulit Purwa terbuat dari bahan kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaidah pelusan wayang pedalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama campurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Selamat datang di wilayah boneka mancanegara. Boneka Rusia ini terbuat dari gips, kayu, kain, menceritakan atau menggambarkan masyarakat Rusia. Diperkirakan dibuat pada tahun 2001. Boneka ini merupakan sumbangan dan menjadi koleksi museum wayang pada tahun 2009. Boneka bengkok ini merupakan sumbangan dari Ki Pamungkas. Seorang dagang muda itu merupakan lulusan dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ketika pergi mendalang ke Bangkok, ia mendapat sebuah boneka yang selanjutnya disumbangkan ke Museum Wayang untuk menambah koleksi Museum Wayang Pesta tahun 2003. Boneka ini diperkirakan ada pada tahun 1990. Boneka ini terbuat dari gips atau kayu menceritakan bagian dari budaya Amerika Serikat. Boneka ini diperkirakan dibuat pada tahun 1961. Selanjutnya menjadi koleksi dari Museum Wayang pada tahun 1985. Boneka ini dibuat pada tahun 2001 oleh Tizar Purbaya, merupakan hasil tiruan koleksi almarhum Marsekal Madya TNI Haji Budianjo, Ketua Umum Menawa yang aslinya pernah dititipkan di Museum Wayang dan saat ini berada di Museum Wayang Budiarjo di daerah Magelang, Jawa Tengah. Selain itu, di sini juga terdapat koleksi alat musik gamelan yang ditata di atas panggung mini.
Siapa sih yang gak kenal sama boneka Unyil? Boneka Unyil muncul dan terkenal di stasiun televisi TVRI yang diprakarsai oleh perusahaan film negara atau PVN. Dr. Randa Suryadi terkenal sebagai peran Pak Raden pada tahun 1970. Pada saat itu, acara tayangan Unyil sangat digemari dan diminati, terutama anak-anak. Wayang Cina Jawa digagas sama keturunan etnis Cina Jawa yang bernama Gan Tuan Sing tahun 1925 di Jogja. Cerita dan tokohnya dari kisah Xi Jin Kue, akulturasi Cina Jawa. Uniknya, beberapa tokoh kepalanya bisa dicopot dan diganti-ganti. Nah, di sini itu lorong topeng. Di sini banyak topeng dari seluruh daerah di Indonesia. Topeng ini biasanya dimainkan oleh orang dengan menggunakan topeng yang menutupi wajah. Wayang topeng ini dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Selain ditampilkan dalam pagelaran budaya, biasanya digunakan dalam pesta pernikahan untuk menghibur para tamu. Biasanya pentas ini berdurasi 20 menit hingga 30 menit dalam pementasannya. Jadi ini tuh di lorong topeng ini jalanannya menurun. Jadi kita udah selesai. Dadah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum.